Selamat sore dan selamat datang teman-teman Good Audience pada episode perdana Good Talks, The Need of Scriptwriters, Storyteller for New Media, dengan pembicara Mbak Lintang Pramudia Wardani. Halo Mas Halo Mbak Lintang, apa kabar Rizal, Mbak? baik sekali, hari Saya, baik dan waktu yang menyenangkan. kayaknya tampilannya sangat ini Mbak, sangat segar bugar gitu. Kayaknya habis olahraga apa habis makan bakso Iya, nih Mbak? habis olahraga, saya setiap hari olahraga sehari Wow, 5 menarik kali, sekali. hampir mirip kayak sholat sih, biasa saya Terima gitu kasih. ya. Pada saat saya menjadi penulis skenario itu ada nama-nama seperti Armantono, Marceli Sumarno, guru-guru saya. Asrul Sani bahkan masih ada gitu. Musfar Yasin dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang sangat terkenal di eranya dengan cerita-cerita yang luar biasa, soulful-nya gitu. Artinya sampai sekarang pun kalau kita lihat nih sebentar lagi ada film Lost Man yang keluar, itu juga dari Bu Tati Maliati. Terus udah gitu ada beberapa juga film-film yang udah sangat melegenda gitu yang akhirnya di remake lagi dan dikenal kembali. Nah, cuman kan sekarang kan pertanyaannya adalah kita udah berada di titik di mana hampir semua media ada, dan baru-baru ini habis pandemi dan kita melihat betapa pandemi itu merubah segalanya. Benar atau enggak sih merubah segalanya? Nah, saya akan share pengalaman saya. Nah, tadi saya mention bahwa dunia itu berubah. Yes, memang media dan dunia itu udah berubah. Dulu waktu awal saya mengawali menjadi penulis skenario itu masih belum ada YouTube, belum ada Netflix, HBO, Prime Video, Wattpad, Webtoon, nggak ada. Jadi saya tuh cuman kerja kemana-mana bawa sinopsis. Jadi sinopsis doang, mungkin 2-3 lembar, terus udah gitu sama karakterisasi. Udah, kata produser, nunjukin, kalau nggak suka ya nggak diterima, kalau suka baru dibikin skenarionya. Nah sekarang tuh udah nggak seperti dulu lagi. Kenapa? Kenapa nggak seperti dulu lagi? Nah, saya akan kasih tahu dulu ke teman-teman sekalian tentang medianya ya. Apa bedanya media yang dulu dengan media yang sekarang, gitu. Ya, oke. Okay. Nah, ini dia new media dan script writing. Saya merasa dulu itu kita memang nggak punya pilihan, ya kan? Kita cuma nonton di TV atau di bioskop atau nonton di teater, ya. Nonton di TV tuh kalau yang seangkatan nama saya tuh pasti masih ingat tuh ya, kayak misalnya film Starkey and Hutch, terus Return to Eden, terus seri-series atau bahkan seperti Rumah Masa Depan gitu yang kita nonton di TV. Yang kita tuh nungguin tuh setiap jam Oh iya. segitu itu pasti akan ada, ya. Orang datang ke rumah, pulang ke rumah itu udah tahu jam sekian ada apa. Setiap jam 9 pasti akan ada warta berita gitu ya. Terus habis itu ada safari di jam berapa di hari apa. Betul Semua betul. tuh udah diatur gitu ya, dan kita tuh kayak cuci otak gitu. Pokoknya kalau yang lagi bekerja atau apa, oh harus pulang nih, mau nonton apa gitu. Atau pas udah malam lagi nonton TV sama keluarga, tiba-tiba udah ada warta berita, udah jamnya anak tidur, ayo tidur tidur gitu ya. Kalau Mas Rizal ketawa tuh berarti satu angkatan berarti. Saya ingatnya ini Mbak, apa serial Ocean itu ya, Nah, yang Osin Jepang. juga kan, betapa itu ya ibu-ibu datang tuh jam segitu nggak boleh diganggu karena dia mau nonton Osin. Tapi emang Iya, TV cuma satu doang ya, kita nggak betul. bisa, nggak ada pilihan untuk itu TVRI doang. Baru kemudian berkembang ada RCTI, SCTV, dan mulai bermunculan ada TV kabel dan lain-lain. Tapi masih TV yang punya durasi udah ketahuan kalau nggak 45 menit, 60 menit. Apalagi kemudian muncul rating orientation, dan ada lagi IP, nanti saya jelasin tentang IP yang dimiliki oleh TV ya. Dan pilihannya alternatifnya adalah sinema. Kita bisa tahu nih kalau zaman dulu tuh ada poster ya, ada poster gitu, kita ngeliat, bukan poster apa, baliho ya, baliho poster, dan kita ngeliat tuh kalau ngelewatin gedung ya. Kalau sekarang tuh udah semudah dengan nge-scroll doang nih aplikasi di handphone. Tapi kalau zaman dulu kita mesti lewat dulu tuh gedungnya, atau nanya sama temen, lo tadi lewat Kalibata nggak?
lihat nggak di 21-nya lagi ada film apa gitu. Sekarang enggak, semudah nge-scroll doang gitu ya. Betul. Durasinya 80 sampai 180 menit, tiket orientasi. Jadi kalau misalnya ketahuan berapa jumlah penontonnya baru bisa menyatakan apakah film itu sukses atau tidak gitu ya. Belum ada stage theater juga, di mana stage theater lebih kecil lagi limitnya. Jadi di era dulu itu ya, sebelum adanya internet itu kita benar-benar terpaku oleh sebuah rutinitas. Setiap orang tidak punya kebebasan. Kalau dia nggak bisa datang sampai ke rumah jam sekian, dia nggak bisa nonton, gitu. Nah, inilah dia mungkin rasanya kayaknya sebagian besar peserta di sini rasanya masih masih mengingat ya, atau masih ada ya, atau saya salah malah. Ternyata malah nggak pernah ngerasain sama sekali. Ya kalau misalnya nggak Sebagian pernah besar. ngerasain ya saya menceritakan sejarah ya, sejarah dunia gitu. Ternyata begitu zaman dulu ya. Oke, next saya kasih lihat buat teman-teman, ini adalah data rating. Jadi series dulu itu, bukan dulu sampai sekarang ya, yang ada di TV itu dihitung menit per menit, ada berapa jumlah penonton. Nah inilah bentuknya, ruwet banget. Kita nggak ngerti ini apa sih 14,3, 15,8 gitu ya. Tapi ini adalah rapotnya para penulis skenario sinetron. Kalau dia nilainya kurang, itu akan menandakan keberhasilan atau kegagalan si penulis skenario itu. Jadi ditentukan oleh data yang sebegini rumitnya gitu di sinetron. Gitu. Oke, next. Tapi ini itu udah nggak valid ya. Nah ini dia. Sekarang kita bicara soal new media. Dia perkembangan dari media konvensional hingga media baru atau new media. Ya, saya ada data tentang new media. Kayak misalnya, contohnya yang sekarang yang paling akrab sekali untuk para millennials atau Gen Z ya, itu adalah apalagi kalau bukan YouTube ya. Nah YouTube itu sorry sebentar. Oke, YouTube itu pertama kali muncul itu di tahun 2005 ya, pertama kali adanya. Dan tahun 2006 dibeli sama Google. Terus dia menjadi platform yang memungkinkan penggunanya membuat channel sendiri, membuat video sendiri. Dulu tuh orang TV kalau ngelihat, apaan tuh gitu ya, mana mungkin YouTube bisa jadi sesuatu ya, artinya masih diremehkan ya. Tapi ketika sejalan dengan waktu, dia membuka peluang interaksi, ada like, dislike, komen, follow, share, itu menggila. TV nggak bisa, kita nggak bisa tahu, karena kita tahunya dari data itu, data yang rumit banget itu. Tahun 2007 YouTube mulai ada menyediakan statistik buat penggunanya, ya, untuk memantau engagement video mereka, ya. Dan ditambah lagi dia membuat YouTube Award yang diselenggarakan dengan nominasi-nominasi dari yang memilih adalah para penggunanya, gitu. Dan itu gila, itu benar-benar mendobrak sistem tentang media gitu loh, yang selama ini dikuasai oleh media konvensional yang tadi udah saya jelaskan. Dengan data yang rumit itu, tiba-tiba ada YouTube yang dia bikin channel yang oke lah, kontennya mungkin tidak sedahsyat seperti TV gitu ya, atau film, tapi dia membuat para penontonnya punya engagement, bisa engage, bisa nge-like, bisa nggak nge-like, bisa terjadi perkelahian di dalam komen-komen itu, dan itu seru banget gitu loh ternyata, gitu. Dan hanya butuh waktu kurang dari 5 tahun, YouTube udah mulai memasukkan cuan ke dalam platform media. Platformnya, betul. Orang content maker tuh bisa kaya gitu tanpa perlu menunggu dapat duit dari iklan gitu. Dia punya cara sendiri ya, dengan monetizing ya. Nah,
Kemudian ada lagi new media OTT yang dimulai dari Amerika dengan Netflix. Tahun 90 itu awalnya, tahun 90-an, 97 lah. Netflix itu menjual dan menyewakan DVD lewat email. Jadi siapa yang mau nonton film, daftar, subscribe lewat email, disebarin. Tapi setelah DVD nggak laku lagi, Netflix nih udah mulai melihat peluang, jadi dia udah mulai menyediakan jasa streaming, ya. Tapi waktu itu masih streaming on demand. Tahun 2013 pertama kali dia bikin series yang berjudul House of Cards. Dan itu langsung heboh. Seriesnya langsung tayang. 2016 dia udah punya cabang akhirnya Netflix di 130 negara dan beroperasi di 190 negara. Siapa yang mengira? Gak ada yang mengira. Dulunya pokoknya semua ke TV, semua ke film gitu ya. Nah, HBO juga dia mulai dari tahun 65-an, awalnya dia punya izin untuk sistem kabel televisi di Manhattan, tapi terus udah gitu berkembang jadi penyiaran TV kabel secara underground. Jadi dia nggak lewat relay, nggak lewat satelit, tapi dia lewat kabel. Nah, tahun 1972 HBO itu udah memulai servis regional pertamanya dia, berkembang lagi tahun 75, jadi punya Prime Video. Tahun 2006 Prime Video itu jadi tahun 2000 tahun ya sampai sekarang akhirnya dia mulai masuk ke platform streaming digital juga gitu. Jadi kita di handphone juga udah bisa mulai ngedownload HBO Go dan kita bisa nonton film yang ditayangkan di HBO TV Cable. Nah, ada lagi Amazon. Amazon itu membuat satu streaming service yang namanya Prime Video. Dia hampir sama seperti HBO, tapi dia diawali oleh berdagang. Jadi kayak misalnya kayak Tokopedia tuh nanti bakal punya, bisa aja suatu hari Tokopedia punya platform media juga gitu ya. Nah, kalau tadi kita bicara soal TV, soal audiovisual, ada lagi nih sebenarnya yang kemudian muncul juga, kebetulan di tahun yang sama, tahun 2006 juga, di Kanada, itu Wattpad. Wattpad itu memasukkan, awalnya dia masukin 17.000 koleksi e-book. Jadi ada namanya Project Gutenberg. Project Gutenberg itu website penyedia e-book gratis untuk buku-buku yang sudah menjadi public domain. Kayak kita bisa tahu ada Romeo and Juliet, kita tahu ada cerita-cerita yang seperti itu ya. Ernest Hemingway juga kalau nggak salah ada beberapa bukunya di situ. Dia masukin tuh ke dalam platformnya dia. Nah, di tahun 2009, Wattpad mulai ada versi iPhone, BlackBerry, dan Android, jadi aksesnya lebih mudah. Wattpad jadi platform yang memungkinkan penggunanya membuat akun terus mengupload tulisannya sendiri serta berinteraksi dengan tulisan dari pengguna lain ya. Nah, ada lagi ternyata selain itu ada Webtoon. Webtoon itu asal dari Korea Selatan. Lahirnya tahun 2004. Dia menyediakan scan komik yang diupload di internet. Saat ini Webtoon itu udah berkembang jadi platform komik berwarna online yang menyediakan fitur suara dan interaktif motion yang bisa meningkatkan pengalaman membaca. Even sekarang di Netflix pun juga udah mulai ada, dia mulai menyediakan juga ada beberapa anime yang muncul juga di Netflix ya, karena ngelihat betapa menggilanya tuh si Webtoon ini. Nah, jadi luar biasa kan, dari di awal kita ngeliat cuman ada film doang nih sama TV sama stage teater, tiba-tiba sekarang ada berbagai media yang bermunculan gitu. Boleh dibantu next? Tolong Oke. dibantu. Nah, kalau kita ngelihat ininya ya, ngelihat sorry, boleh mundur lagi? Oke, kayaknya enggak. Kita ada
ada yang media lama sama media baru ya. Tadi kan kalau digambarkan tuh kayak gini nih gambarnya nih. Dulu tuh cuman media yang seperti itu doang, ada TV, koran, dan apa ya, film dan lain-lainnya media yang lama ya. Yang dia cuman satu arah doang. Jadi semua orang semua mendapatkan sesuatu tapi nggak bisa ngerespon gitu. Nah, media baru itu kita bisa ngerespon. Ya, itu jadi semua yang ada media yang bisa merespon itu kita sebutkan dengan media baru. Yang bisa berinteraksi kita sebut sebagai media baru. Oke, next. Nah, ini karakteristiknya new media ya. Dia ada interaksinya, digital, simulated network. Artinya kalau misalnya kita suka nih dengan satu konten, kita bisa menyebar konten itu. Makanya jadi bisa viral. Itu karena new media begitu mudahnya untuk para konten kreator atau untuk para penulis gitu ya. Kita bisa bikin puisi, kita bisa bikin tambah kita digital storytelling, yaitu kita bikin sebuah tulisan, kemudian kita ada gambarnya, kita edit dan kita sebarkan. Digital storytelling bisa ada di sosial media dan lain-lain. Berbentuk virtual dan hypertextual. Dia kita bisa menambahkan informasi-informasi, bahkan bisa ngelink ke sesuatu yang lain gitu. Satu yang bisa bersangkutan. Kreator dengan kreator lain gitu ya. Satu karya dengan karya lain itu bisa ditempelkan. Oke, next. Nah, jadi keuntungannya adalah dengan digital platform atau dengan new media adalah dia punya kebebasan, punya keleluasaan. Durasinya juga lebih beragam, tidak ada expiration-nya, ada data detailnya. Ini uniknya nih ya, nggak ada expiration-nya. Adalah kita bisa selamanya aja nonton tilik 10 tahun lagi di YouTube, kecuali di take out sama si kreatornya. Tapi selama barang itu ada nih di dunia maya, dia akan selalu ada di sana dan kita akan selalu bisa nonton dan selalu terupdate datanya. Siapa aja yang nonton. Bisa aja nih suatu hari anak kita yang nonton gitu. Atau adik kita atau siapapun dia yang akan nonton. Oke, next. Nah, ini cuma sekedar contoh aja ya. Jadi kayak streaming itu judul apa? Ini kalau ini kebetulan contohnya ini udah lama nih saya belum update lagi. Tapi kurang lebih kita bisa tahu datanya sedetail ini, gitu ya. Berapa persennya? Nggak seperti yang data yang misalnya yang kita dari nonton film kan cuma tahu tiketnya doang ya. Tapi kalau ini kita bisa dapat metadata yang lebih detail lagi dengan new media data. Oke, next. Nah, ini juga termasuk salah satu cara untuk mengetahui berapa banyak orang yang suka dengan konten kita. Kayak House of Cards ini dari satu sosmed doang, dari Twitter, itu ketahuan siapa aja. Kalau kita ngeliat di bagian sebelah kanan gitu ya, itu berapa banyak penonton yang nonton House of Cards yang dia adalah UK football fans atau basketball fans atau teen girls. Dia ada di mana, Latin America acting community, itu langsung ketahuan tuh datanya, metadatanya. Ngeri banget kan. Terus begitu di sebelah kiri yang setiganya ketahuan jumlahnya. Jadi saking interaktifnya dia bisa menangkap, bisa nge-grab metadata tentang penontonnya. Kita kan bisa tahu, bisa lebih luasa untuk mengerti apakah penontonnya kita sesuai dengan target audience yang kita inginkan. Oke, next. Nah, ini juga kalau ini di Netflix dia perbedaan antara presentasi penyuka yang Netflix original dengan non original. Bahkan kalau di sini saya nggak nunjukin apanya ya, maksudnya Netflix original ya, tapi bahwa di data ini bisa ketahuan berapa penonton yang
usianya 18 tahun sampai 34 tahun, berapa yang 35 tahun sampai 49 tahun, itu detail sekali gitu datanya. Oke, next. Sama juga, inilah dia keefektifannya ya sebenarnya new media. Pokoknya dia semuanya based on data. Berapa banyak penontonnya yang mendominasi Amerika gitu ya. Ini di tahun kalau nggak salah ini sebelum pandemi ya. Netflix ada 75%, YouTube 55%, Prime Video 44%, Hulu 32%. Oke, next. Nah, sementara di Indonesia itu kita ada YouTube, Prime Video, iFlix sekarang udah jadi WeTV ya, iFlix, View, Netflix, GoPlay, ya. Oke, next. Ada video sama ada Disney. Nah, what's good about it? Kenapa ini bagus buat kita? Kenapa ini bagus buat kita para penulis ataupun yang mau menjadi penulis? Karena semua bisa membuat. Nggak perlu yang udah jago banget atau kayak saya yang udah sering bikin sesuatu, nggak perlu. Siapapun bisa membuat konten, siapapun bisa membuat channel di YouTube, siapapun bisa gitu. Oke, next. Dan kita menjadi IP owner kita sendiri gitu. Kita memiliki IP sendiri. Durasi, kalau kita lihat durasi kayak di YouTube itu kan ada variatif, ada 1 menit, 2 menit, 3 menit sampai 30 menit aja ada gitu. Dan tinggal terserah penontonnya mau nonton yang mana. Video klip bisa, unboxing bisa, apapun bisa gitu. Oke, next. Selanjutnya nih soal IP. Ya. Ini tulisannya sih panjang banget, tapi intinya ya dengan adanya new media, media baru ini, IP itu jelas, lebih jelas kelihatan, ketahuan. Peraturan kalau di YouTube itu gampang banget. Siapapun yang pertama kali mengeluarkan, dialah yang punya IP-nya, gitu. Dan di YouTube udah tercatat, udah tertera. Contoh nih, misalnya nih kita mau membuat satu konten yang menggunakan musik, yang musiknya tuh penyanyi lain gitu lah, yang penyanyinya ada gitu ya. Nanti sama YouTube bakal dikasih warning kita. Ini lo pakai musik orang nih, gitu. Lo udah izin apa belum? Gitu. Dia akan kasih warning. Itu otomatis. Nggak pakai sehari, nggak pakai 2 hari, nggak pakai lama-lama, nggak sampai sejam, udah langsung kasih ada warning. Dan sekarang nggak cuma di YouTube, pun begitu juga di sosial media. Makanya kayak sekarang kita lihat di Instagram ada Reels itu dia kan ada musiknya ya. Itu kita harus pilih dari list yang ada. Kalau kita pakai musik lain dari luar, let's say misalnya musik yang menjadi ambience di tempat kita lagi nge-record, itu udah pasti bakalan diblok sama si sosmednya gitu. Nah, kita pun juga jadi jangan takut untuk berkreasi menggunakan media baru karena udah jelas, udah ketahuan nih hakinya, intellectual property rights-nya. Oke, next. Nah, tapi ya sekali lagi nih jadi satu kelebihannya juga, di new media ini ada istilahnya alih wahana. Jadi hati-hati ketika kita sedang membuat satu konten ya, terus begitu nanti ada yang ingin membeli, dia akan membeli hak kekayaan intelektualnya. Misalnya, contohnya yang kita sering lihat saat ini adalah dari Wattpad menjadi series, atau dari Wattpad menjadi film. Ya, apakah dia dibeli secara eksklusif atau tidak? Karena hak kekayaan intelektual atau haki tidak merujuk pada salah satu jenis hak eksklusif semata, melainkan sebuah payung, umbrella, untuk menaungi beragam jenis hak eksklusif yang masing-masing memiliki karakteristik, ruang lingkup, dan sejarah perkembangan sendiri. Tapi saya nggak terlalu paham ya tentang haki, cuman yang saya tahu tuh bahwa alih wahana itu harus berarti, kalau misalnya kita punya satu konten yang terus ada yang mau beli, terus begitu ada yang mau mengalihwahanakan, itu kita mesti mencari orang yang bisa membackup kita tentang hukumnya. Gitu. Oke, next.
Nah, jadi pertanyaannya itu satu-satunya adalah what's the story? What's the story? What's the story? Gitu. Medianya udah siap buat kita. Medianya udah siap menanti kita semua, menanti teman-teman nih, para kreator, para penulis, untuk membuat sesuatu gitu loh. Untuk membuat cerita gitu. Oke, kita kembali lagi ke series yang membuat kita nggak keluar kamar. Keluar kamar tuh cuman buat pipis sama makan, terus balik lagi ke kamar nonton. Atau itu kita nonton di mana-mana, kita pegang itu handphone sampai tangan kita sengklek gitu ya, hanya ingin menyelesaikan series itu gitu. Dan 380% pada data yang terdownload. Oke, ya, selain si konten makernya, si web series atau apapun konten kreatornya, itu yang siapa lagi yang diuntungin? Ya, Telkomsel, XL, Indosat dan lain-lain yang pada jual kuota gitu. Mereka yang diuntungkan. Gila banget gitu, 380%. Berapa kali lipat itu? Kan luar biasa gitu. Nah, jadi orang di digital karena nggak bisa keluar, di pandemi karena nggak bisa keluar, ya, nggak bisa ngapa-ngapain, ya ngapain lagi dia kecuali menggunakan apa yang ada yang bisa mereka nikmatin gitu. Menjadi ya apa sih yang diinginkan sama penulis, karyanya dikenal sama orang kan. Nah, untuk karyanya dikenal belum tentu juga hanya melalui satu platform gitu. Medianya Wattpad atau web series atau film pendek atau cerita digital, temukan dan berkaryalah gitu. Buatlah sesuatu. Kadang-kadang kita suka terbatas dengan wah, gue pengen jadi penulis, linknya kemana ya gitu, atau wah gue mau bikin web series nih, kemana ya. Tanpa kita sadari kita melupakan media-media lain yang punya potensi sebagai tempat kita berekspresi gitu. Menjadi ya apa sih yang diinginkan sama penulis, karyanya dikenal sama orang kan. Nah, untuk karyanya dikenal belum tentu juga hanya melalui satu platform gitu. Saya kenal banyak sekali teman-teman yang berusaha sekali di satu bidang gitu ya, dia paksain di situ dan dia akhirnya nggak masuk-masuk gitu. Tapi ketika dia ada satu teman yang dia ke sini nggak bisa masuk, ke situ nggak bisa masuk, tiba-tiba dia memilih satu bidang yang ternyata di situ dia dapat peluangnya gitu loh. Dia menciptakan konten-konten yang menarik gitu, dan di situ orang menghargai dia, respect terhadap dia gitu. Yang kita harus lakukan adalah respect terhadap kemampuan kita sendiri. Kita mampu apa? Oke, kita mampu storytelling. Storytelling adalah apa yang tadi udah saya share ke teman-teman. Dan kemudian apa yang bisa membuat karya kita menjadi melampaui apa yang melampaui ekspektasi kita. Misalnya jadi terkenal atau jadi viral. At least kita mencoba dulu, masuk dulu ke medianya. Mau itu viral atau enggak, yang penting kan kita terus-menerus mencoba. Saya yakin teman-teman yang menulis di Wattpad juga awalnya tidak berpikir bahwa suatu hari ada produser yang mau membeli ceritanya dan habis itu difilmin gitu. Pasti awalnya dia cuma pengen orang membaca. Saya yakin itu. Kalau enggak, kalau dia udah punya ekspektasi yang terlalu tinggi di luar, dia nggak akan fokus terhadap karyanya. Sementara saya aja kalau saya lagi cari materi untuk dijadiin untuk diangkat menjadi series atau menjadi film, saya akan ngelihat mana yang paling jujur gitu. Karya mana yang paling jujur? Karena hanya karya yang paling jujur aja yang worth untuk dinilai, untuk disaksikan oleh orang-orang. Akan terasa gitu. Yang penting kita fokus pada diri kita sendiri, jujur pada diri kita sendiri dan pada karya kita gitu. Oke? Nah, semoga teman-teman bisa menemukan medianya. Saya rasa ini aja Mas Rizal. Next-nya selamat menulis buat para teman-teman. Terima kasih tim Butos, terima kasih pada Aga.
Selamat sore dan selamat datang teman-teman Good Audience pada episode perdana Good Talks. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut speaker kita sore hari ini, Mbak Lintang Pramudia Wardani. Halo Mas Riza. Halo Mbak Lintang, apa kabar Mbak? Baik sekali, hari baik dan waktu yang menyenangkan. Mungkin judul orang nggak akan inget kalau karakternya nggak kuat. Kalau karakternya nggak oke, orang nggak akan inget judulnya. Ya, temukan media. Ya, apakah medianya sosial media? Temukan dan berkaryalah gitu. Buatlah sesuatu. Apakah karakter itu bisa berubah gitu main gamenya? Oke. Jawabannya yes, karakter bisa berubah. Ketika kita nonton itu kita bernostalgia, itu jadi relate juga, itu jadi tools juga untuk penulis supaya bisa relate terhadap cerita. Saya nggak pernah yang memilih gitu, misalnya saya mau nulis film aja atau saya mau nulis novel aja, saya nggak pernah. Sebutkan 2 karya dari Mbak Lintang. Yuk, langsung resen. Ini Mas Air Mata Surga sama Anak-anak Merah Putih. Gimana Mbak Lintang, bener